Respons imunitas melibatkan dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen merupakan suatu zat yang merangsang respons imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Pada permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen. Oleh karena itu, antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Selanjutnya, struktur antigen terdiri dari epitop dan hapten. Epitop atau determinan antigen merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas atau dapat menginduksi pembentukan antibodi. Sedangkan hapten merupakan molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Namun, hapten akan bersifat imunogenik atau mampu menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu antibodi. Antibodi merupakan protein yang menempel pada membran limfosit dan dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respons terhadap keberadaan suatu antigen. Antibodi berfungsi untuk melawan antigen dan mengingat antigen. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin. Struktur antibodi. Molekul antibodi berbentuk seperti huruf Y. Setiap antibodi terdiri dari 4 polipeptida, yaitu 2 rantai berat panjang identik dan 2 rantai ringan pendek identik. Pada masing-masing bagian dari rantai tersebut, dihubungkan oleh ikatan disulfida. Bagian atas antibodi terdiri dari daerah variabel yang berbentuk cabang. Bagian ini merupakan regio yang bertanggung jawab untuk mengikat antigen. Adapun bagian ekor dari molekul antibodi dinamakan daerah konstan. Regio ini bertugas untuk berinteraksi dengan komponen sistem pertahanan tubuh seperti reseptor di permukaan sel dan komplemen. Dengan interaksi tersebut, antibodi akan mengaktifasi proses sistem imunitas lanjutan seperti pelepasan sitokin, mendorong maturasi sel, fagositosis antigen, dan sebagainya. Kemudian daerah hinga. Daerah ini memungkinkan kedua lengannya dapat membuka atau menutup untuk mengakomodasi pengikatan terhadap dua determinan antigen yang terpisah pada jarak tertentu, seperti yang ditemukan pada permukaan bakteri. Antibodi terdiri dari 5 kelas yaitu imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E, atau bisa disingkat menjadi MANG-AD. Imunoglobulin M. Imunoglobulin M merupakan antibodi yang pertama tiba di lokasi infeksi. Imunoglobulin jenis ini diproduksi saat tubuh terkena infeksi bakteri dan virus baru untuk pertama kalinya. Imunoglobulin M menetap di dalam pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. Imunoglobulin M berumur relatif pendek, dan jumlahnya akan perlahan menurun ketika imunoglobulin G datang memberikan bantuan dan perlindungan jangka panjang. Imunoglobulin M berfungsi untuk mengaktifasi komplemen dan meningkatkan fagositosis. Imunoglobulin G adalah jenis antibodi yang paling banyak sekitar 80% dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi dalam darah dan cairan di dalam tubuh. Imunoglobulin G melindungi tubuh dari infeksi dengan cara mengingat kuman yang telah dihadapi sebelumnya. Imunoglobulin G bertanggung jawab untuk memerangi infeksi bakteri dan virus, dan satu-satunya antibodi yang melintasi plasenta untuk melindungi janin selama kehamilannya. Selain itu, imunoglobulin G berfungsi untuk mengaktifasi mekanisme komplemen dan meningkatkan efektivitas sel fagositik. Imunoglobulin A memiliki fungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Imunoglobulin A bertindak sebagai penghalang pertahanan terhadap patogen yang terletak di permukaan mukosa. Imunoglobulin A berjumlah 15% dari semua antibodi dalam serum darah, serta dapat ditemukan dalam zat sekresi, seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usus. Imunoglobulin D memiliki fungsi dalam membantu memicu respons imunitas, serta sebagai reseptor permulaan antigen. Imunoglobulin D banyak ditemukan dalam limfosit B yang belum berinteraksi dengan antigen. Selain itu, dalam serum darah dan limfa, antibodi ini berjumlah relatif sedikit. Imunoglobulin E terikat pada reseptor sel mast dan basofil. Imunoglobulin E menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Imunoglobulin E dapat ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah. Namun, kadarnya akan meningkat selama reaksi alergi dan pada penyakit parasitik tertentu.